Haleluya, shalom buat kita hari ini. Apa kabarnya? Saya percaya hari ini saudara sekalian penuh dengan sukacita. Amin. Sebelum saya akan membagikan renungan singkat dengan juga kesaksian hidup saya, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus di hari yang baru ini, hari yang penuh dengan keberkatan bagi kami. Kami percaya tanpa Tuhan kami tidak bisa sampai hari ini. Oleh karena itu Tuhan, biarlah lewat firman Tuhan yang singkat dan kesaksian hidup kami boleh memberkati. Sehingga di hari-hari hidup kami percaya nama Tuhan selalu dipermuliakan. Biarlah lewat firman ini lawatan Tuhan boleh terjadi. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus punya rencana dan rencananya itu saudara tidak pernah gagal. Apakah saudara yakin? Amin. Kalau saudara yakin bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal, mari kita baca di dalam Ayub pasal 42 ayat 1 dan ayat 2. Saya bacakan buat saudara, demikian firman Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Amin. Kita tahu bagaimana Ayub ini seorang yang saleh dan jujur. Dia orang yang luar biasa, tetapi dia pun harus mengalami satu pergumulan yang cukup berat. Dan saya yakin bahwa kalau kita mengalami seperti Ayub, kita tidak bisa melewatinya. Tetapi pelajaran yang berharga bagi kita hari ini adalah sesuai perkataan dari seorang Ayub. Dia berkata, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, saya percaya semua seizin Tuhan. Amin. Saya tidak pernah pikirkan dulu saudara ketika saya harus ada di Jakarta ini. Karena waktu itu saya punya pengalaman atau pelayanan yang Tuhan percayakan. Yaitu dari desa ke desa, daerah Indonesia Timur. Tidak pernah pikirkan untuk ada di Jakarta. Tetapi itulah rencana Tuhan tidak pernah gagal. Jatuh bangunnya kehidupan saya dalam pelayanan yang membuat saya seakan-akan tidak ada kemauan atau keinginan untuk berpikir lebih jauh. Karena bagi saya sampai di sinilah pelayanan yang harus saya lakukan. Dan tidak pernah terpikirkan bagi saya untuk menjadi seorang gembala. Tetapi puji Tuhan, itulah rencana Tuhan tidak pernah gagal. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya mau katakan bagi kita semua, apapun yang saudara alami hari-hari ini, percayalah bahwa ada rencana Tuhan di balik semuanya. Amin. Ketika saya datang di Jakarta ini, saya tidak pernah terpikirkan untuk bisa buka satu pelayanan atau bisa melayani banyak jiwa dan sebagainya. Tetapi itulah karya Tuhan. Dan tidak pernah terlintas sedikit pun dalam pikiran saya untuk mengembalakan atau menjadi seorang gembala. Tapi itulah yang Tuhan lakukan. Dengan berbagai proses yang panjang, dengan berbagai masalah, pergumulan yang harus saya lewati. Dan Tuhan buka jalan. Karena setiap persoalan ada maksud Tuhan yang luar biasa disediakan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Begitulah yang dialami oleh seorang Ayub. Ketika Ayub dia mengalami masa-masa yang sulit di dalam kebenarannya, di dalam sesuatu yang menurut dia yang dia lakukan benar. Tapi Tuhan mau melihat sampai kedalaman hati. Ketika dia mengalami masa-masa ini, apakah dia akan tinggalkan Tuhan? Tetapi bukti nyata seorang Ayub
setia sampai mati. Amin. Haleluya. Bukan cuma setia kepada pasangan kita, tetapi kita harus setia sampai mati kepada Tuhan kita, kepada Yesus yang menolong kehidupan kita. Dalam kehidupan saya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada banyak hal yang saya lewati ya. Banyak mujizat pertolongan Tuhan yang saya rasakan di hari-hari kemarin sampai hari-hari ini. Bagaimana mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan itu dia bisa terjadi. Dan saudaraku, setiap rancangan yang terjadi dalam kehidupan kita, atau setiap planning, atau setiap apapun yang kita rancangkan, percayalah, berbeda dengan rancangan Tuhan. Kenapa manusia harus kecewa? Kenapa manusia harus tinggalkan Tuhan? Karena tidak sesuai dengan rancangannya. Inilah yang terjadi seperti yang disampaikan oleh Ayub di dalam firman Tuhan sudah kita baca. Bahwa segala sesuatu Tuhan sanggup untuk melakukannya. Nah, kesanggupan Tuhan tidak bisa diragukan oleh manusia, siapapun itu. Karena manusia hanya bisa mengira-ngira jalan, tapi Tuhanlah yang menentukan. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika memulai satu pelayanan itu tidak mudah. Ketika memulai sesuatu karir itu tidak mudah. Ada begitu banyak orang yang berpikir bahwa ketika sudah memulai sesuatu enak-enakan. Jangan, saudara. Karena memulai sesuatu yang dari nol, dari bawah, itulah yang luar biasa. Kenapa? Karena saya banyak mengalami hal itu. Ketika saya baru memulai satu pelayanan, tidak gampang, tidak mudah. Ketika kami mulai sekolah Alkitab, saudaraku, tahun 2003, itu kehidupan itu, waktu saya pikirkan ketika jadi hamba Tuhan, gimana sih? Keren memang ya, pakai dasi, pakai lengan panjang ya kan? Wah, pakai sepatu ya, sepatu pantofel atau apa namanya ya saudara, kelihatan keren. Ya kan, waktu di sekolah. Tapi ketika di lapangan sangat berbeda. Jadi bagi para calon-calon hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, hari-hari ini, jika dalam pelayanan itu yang kita pikirkan hal-hal yang luar biasa, harus hati-hati. Karena apa? Kita akan terus digodok supaya kita menjadi hamba Tuhan yang militan. Amin. Menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa, menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang dahsyat di dalam Tuhan. Ketika saya mulai melakukan pelayanan dari 2003, saya banyak melihat mujizat Tuhan yang secara manusia tidak bisa manusia lakukan itu dan pikirkan. Orang yang sakit sembuh, orang yang gila kita doakan, saudaraku, bisa sembuh. Orang yang kesurupan kita doakan sembuh. Banyak hal yang kita lewati, banyak yang kita lakukan, saudara. Sehingga secara manusia, wah, luar biasa. Tapi ternyata saya mau kasih tahu bagi kita semua, kalau Tuhan percayakan kita punya karunia kesembuhan, karunia mujizat, atau karunia apa saja yang Tuhan percayakan bagi kita, ingat saudara, itu milik Tuhan. Dan ketika ada sedikit kesombongan, kita merasa bahwa ini karena kita, maka disitulah kuasa itu menjadi menurun. Artinya kemuliaan Tuhan itu mulai menghilang. Karena kemuliaan Tuhan itu ada kepada orang yang rendah hati. Haleluya. Seperti yang dialami oleh Ayub. Seperti juga yang saya alami. Ketika saya melakukan banyak pelayanan, dan pelayanan itu kelihatan luar biasa. Mendoakan orang langsung sembuh, mendoakan ini langsung jadi. Biasanya itu kesombongan itu mulai ada. Kalau hari ini atau hari-hari ini, ketika kita melakukan satu pekerjaan, ketika kita usaha diberkati, ketika kita pelayanan luar biasa, ingat, hati-hati. Jangan sampai menjadi sombong. Amin. Karena rancangan Tuhanlah, maka saudara bisa jadi seperti itu.
Kalau hari-hari ini rumah tangga kita, puji Tuhan, luar biasa, tidak seperti tetangga kita atau tidak seperti teman kita yang lain mengalami masa-masa yang sulit, bersyukur saudara, karena rancangan Tuhan itu boleh terjadi. Amin. Nah, ketika hari-hari ini usaha kita diberkati, jangan pernah berpikir bahwa semua karena kekuatan saya, kehebatan saya. Ingat, semua karena rancangan Tuhan. Atau mungkin pekerjaan kita, atau mungkin pelayanan kita pada hari-hari ini. Saya mau katakan kepada kita semua bahwa kita harus ingat, Tuhanlah penolong dan Tuhanlah yang merancangkan segala sesuatu yang terbaik. Hari ini saya boleh melihat betapa rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Kalau dulu saya tidak pernah mengalami itu, tapi hari ini saya mengalami masa yang luar biasa. Saya percaya kalau Ayub boleh mengalami itu, saya pun boleh mengalami itu. Saya percaya saudara juga mengalami hal yang sama, karena rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Mari saya berdoa, Bu Saudara. Terpujilah Tuhan, Bapa yang baik, Allah yang luar biasa. Hamba berdoa biarlah rancangan Tuhan tidak pernah gagal bagi kami. Dan dengan rancangan Tuhan tidak pernah gagal atas kami. Kalau hari-hari ini kami mengalami masa-masa sulit, tetapi hari-hari yang akan datang kami boleh melihat kelimpahan pertolongan Tuhan boleh terjadi dalam hidup kami, karena rancangan Tuhan yang terbaik dan tidak gagal dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, rancangan Tuhan pasti tidak pernah gagal, asalkan kita terus memberikan hidup kita yang terbaik dan terus berserah kepada Tuhan. Percayalah, ketika kita terus berjalan dalam rencananya, waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi kita. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.